wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua dari guru-guru SDN Kemayoran 15 Jakarta. Saya Siti Nur Asia Pohan akan mencoba melakukan pemimbasan dari materi budaya positif yang sudah saya pelajari ketika IN 1 di kelas D yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Teman-teman semua, materi yang akan saya sampaikan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, terutama budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu dari manakah tujuan pendidikan yang sudah disampaikan atau diamanahkan dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku, bukan dasarnya, perilaku hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, apa sih budaya positif yang ada di sekolah itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang semuanya harus berpihak kepada murid atau peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, kita harus melakukan paradigma atau perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol manusia. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita akan melakukan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita harus mengetahui karakter masing-masing setiap peserta didik, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, saya di sini butuh bantuan teman-teman untuk melakukan suatu praktek tentang bagaimana kita dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini kita mencoba berpasangan ya teman-teman. Satu teman mengepalkan tangan, kemudian tangannya itu membayangkan memegang benda yang sangat berharga. Misalkan Anda memegang berlian yang diberikan suami, atau Anda memegang kunci rumah. Nah, nanti teman yang satunya lagi berusaha untuk membujuk untuk membuka kepalan tangan itu, ya. Teman yang membujuk itu boleh cara membujuknya dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan boleh juga dengan Anda menawari uang supaya teman Anda itu yang mengepalkan tangan mau membuka kepalan tangannya. Bisa dibantu teman-teman? Kamu kemampuan kita.
Silakan Bu Vita sama Bu Ana. Bu Dian sama siapa? Bu Dian sama Bu Bu Suryani. Suryani. Yang mengepalkan tangan siapa? Bu Suryani ya. Berarti Bu Dian yang mencoba untuk merayu. Bu itu Bu Burani. Berani Bu Bu Rani Afia. sama Bu Afia. Ngepalnya gimana? Boleh Siapa yang dicoba ngepal? dikepal saja. Ibu yang ngepel. Dibayangkan bahwa di dalam kepalan ini ada benda yang sangat berharga. Dan temannya berusaha membuka kepalan itu dengan berbagai cara. Bisa memaksa, bisa menghardik, bisa memuji, Emang bisa buati dia emang buati meledek atau apapun, silahkan. ngepal. Sampai teman Anda itu mau membuka kepalan tangannya. Sama Bu Dian boleh? Gampang amat. Ya tadi kan suruh kepal dulu gimana? Ibu semua buka Apa aja. gitu ya? Ya. Pegang. Kan ngepal. Berusaha Kenceng. Bu Dian yang berusaha, Saya yang berusaha. iya, Gitu maksudnya. Pengen tahu apa yang di situ kan? iya betul. Gak bisa. Bisa dengan memuji, Ibu cantik, buka lah Bu. bisa dengan memaksa, bisa mengintimidasi, bisa menawarkan uang. Rekomendasi aja. Mau Boleh, buka? boleh. Bukan dong, itu aku pengen tahu kan, pengen Buka lihat dong. sih. Enggak, aku pengen lihat apa? Bu, Pengen lihat aja, pengen wajib, wajib. ya. Ya. Bu, buka Bu, buka. Gak berhasil ya Bu Dian ya? Gak berhasil, coba Bu Anyari. Bu Vita? Oh dengan tawaran uang, boleh dengan tawaran uang. Tadi punya utang nggak boleh. Wajib kesukaan Ibu. Buka nggak? Buka nggak Bu? Buka. Bisa Oh, Bu. berhasil. Oke, berarti yang satu Bu Dian dengan Bu Wati tidak berhasil, sedangkan Bu Ana berhasil ya. Dengan iming-iming. Enggak, dengan paksaan. Iya. Nggak dikasih, nggak mau. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang miskonsepsi teori kontrol. Ya, jadi di mana sih misnya nih tentang teori kontrol pada guru? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru mempunyai angan-angan untuk bisa mengontrol segala perilaku muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan kita dengan memberikan rasa bersalah ke orang lain, kita bisa menguatkan karakter orang tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini salah. Ya, orang dewasa berhak memaksa dengan orang yang lebih muda. Dan yang terakhir, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang perbandingan antara stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Stimulus respon realitanya kebutuhan kita sama. Sementara kalau teori kontrolnya ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus responnya semua orang bisa melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Yang benar adalah menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan melalui teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya, tidak oleh orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir harus win-win solution atau menang-menang.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan dan reward serta ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti apakah yang akan kita pelajari? Yang disebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, kita semua sudah tahu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar puristis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan tentang keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita semua dapat melaksanakan. Kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan manusia kita terpenuhi. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya, yang kita dapatkan sehari-hari. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang keempat, kesenangan. Ya, kita ternyata kesenangan itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, ini saya lihat teman-teman di Kemayoran 15 ini kelebihan ini nih, kebutuhan dasar yang keempat ini, kesenangan. Ya. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Motivasi perilaku manusia, ya. Apa saja sih yang memotivasi perilaku manusia sehari-hari? Yang pertama, dia berasal dari motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar keinginan manusia. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu adalah motivasi dari luar. Sementara kalau motivasi intrinsik yang dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Nah, apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dari ketiga ini, mana yang menurut kita, ya, saya dan teman-teman, adalah hal yang terbaik untuk kita lakukan dengan peserta didik? Yang pertama, hukuman. Hukuman itu berbentuk tidak terencana ataupun tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Contoh, misalkan lagi pelajaran, dimulai pelajaran, terus anak datang terlambat. Terus, kenapa kamu terlambat? Ayo berdiri. Nah, itu adalah termasuk dalam hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan. Jadi dia ada aturannya. Yang kedua, konsekuensi ini membuat murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sedangkan sikap guru selalu memonitor. Ya, jadi dia ada aturan, tapi tetap membuat murid tidak nyaman karena guru selalu memonitor atau memantau terus perilaku peserta didiknya. Nah, ini ada yang ketiga adalah restitusi. Restitusi prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya guru itu tidak langsung menjudge siswa itu salah lalu diberi hukuman, tapi melalui proses. Kalau memang dia bersalah, bagaimana memperbaiki kesalahannya dan bagaimana atau mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, karena tadi sudah beberapa materi kita pelajari, kita ice breaking ya. Yuk.
selesai ice breaking, sudah agak segar kembali ya. Maka kita akan melanjutkan materi budaya positifnya. Kita akan masuk ke 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Apa sih dari 5 posisi kontrol ini? Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang dilakukan saat peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka dia akan melakukan hukuman untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Jika guru sebagai posisi kontrol teman, maka dia akan memujuk, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini aja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sempat berbuat seperti ini lagi ya. Jadi seolah-olah seperti teman. Kemudian posisi guru membuat rasa bersalah, ya. Maka dia akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian ada juga posisi pemantau, ya. Biasanya dia akan berkata seperti ini, berapa kali bapak ibu, beberapa kali ibu memberitahukan, tapi kamu selalu mengecewakan. Kamu tidak kasihan kepada ibu. Nah, kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Manajer akan memberikan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, saya akan mencoba bertanya kepada teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, seorang guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang ini, ya, sebagai penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau, kira-kira posisi kontrol apa yang dipakai oleh guru ini? Kalau menggunakan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, Pemantau. 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 Benar, Kan dia nggak merasa kasihan kepada bapaknya. Lanjut, kalau gurunya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? manajer. Itu manajer. Kalau ayolah lakukan demi bapak. Nah, Wah, kayaknya teman-teman udah mengerti ya 5 posisi kontrol guru. Karena itu mencermati. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, harus bersifat abstrak. Artinya, dia tidak harus kaku ya, abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu tidak hanya itu saja, ya. Lalu yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh jangan berisik di kelas, tidak boleh. Ya, tidak boleh jangan, itu kan bersifat negatif ya. Jadi harus bersifat pernyataan positif. Yang keempat, keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, ya. Poin-poin yang penting-penting saja sehingga oleh peserta didik jadi mudah untuk diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan untuk semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi setiap keyakinan kelas sekolah, setiap sekolah itu bisa berbeda-beda, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah ataupun kelas tersebut. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini bukan sesuatu yang baku yang tidak bisa berubah, ya. Dia akan bisa berubah sesuai dengan
keadaan atau kondisi dari waktu ke waktu. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua dengan anak atau peserta didik untuk menghasilkan karakter anak yang merdeka, bertanggung jawab, dan mandiri. Restitusi yang dilakukan dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi ini akan ada dalam 3 tahapan. Apa sih tahapannya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang pertama, kalau ada anak yang berbuat salah, kita dapat menstabilkan identitasnya dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Pernyataan, berbuat salah itu wajar, ya, karena namanya manusia tidak ada yang lepas dari salah dan hilaf. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan, ya, artinya kita pun sebagai guru, sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi. Jadi di sini kita sebagai guru tidak melakukan intimidasi, ya. Kalau salah itu salah, ya. Justru kita tidak mencari siapa kesalahannya, tapi kita mencari solusinya. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Artinya kita menstabilkan supaya anak itu tidak merasa terlalu disulitkan atau merasa bersalah. Prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya kita sebagai guru harus tahu kalau kesalahan itu juga merupakan suatu proses pembelajaran sehingga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tahapan yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Caranya dengan melakukan pertanyaan atau pernyataan yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau ada anak berbuat salah, kita tanyakan, apa sih alasannya kamu melakukan itu? Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Artinya kesalahan yang dibuat itu Jangan dianggap jelek. tidak, Jangan dijelek. iya, masih ada yang lebih mempunyai kesalahan yang lebih dari kamu. Jadi kita harus membuat anak itu nyaman dulu, ya. Kemudian kamu patut bangga karena lebih melindungi sesuatu penting buatmu. Nah, biasanya anak yang marah itu pasti ada penyebabnya, ya. Nah, penyebabnya itulah yang harus kita beritahu. Oh, kamu marah karena kamu diledek. Oh, kamu marah karena kamu dibully, ya. Jadi ada penyebabnya. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya. Jadi kalau misalkan kamu membela diri, ya, itu bisa juga membuat sesuatu hal tindakan yang salah. Nah, validasi ini prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Tahap yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah gunanya keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Misalkan teman meledek nama orang tua, ya. Ada nggak di keyakinan kelas kita? Anak itu akan menjawab kalau memang dia tahu, ya. Ada apa? Tidak menghormati teman. Ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, biasanya ini menyangkut juga dalam keyakinan kelas, ya tadi tidak menghargai teman, tidak menghormati teman, ya. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Nah, coba tanyakan kepada siswa, kamu sepertinya inginnya seperti apa sih kelas yang kamu inginkan, yang menurut kamu tuh kelas ideal? Yang keempat, menurut kamu
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, sehingga anak itu mempunyai keyakinan apakah dia sudah menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Kenceng banget. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya kita dapat termotivasi justru harus dari dalam diri kita, bukan motivasi ekstrinsik yang dari luar itu. Ya, jadi kalau kita sudah termotivasi secara intrinsik, maka apapun yang kita lakukan pasti akan melakukan hal yang benar. Nah, teman-teman semua, dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tadi kita sudah mempelajari ya, ada 5 posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Artinya teman-teman, kita sebagai guru harus terus belajar bagaimana kita memposisikan posisi kontrol kita yang lebih baik, ya. Dari 5 posisi kontrol tadi, kita sudah menyadari kalau posisi kontrol manajer itu paling baik. Kenapa? Karena sebagai manajer kita tidak pernah menjudge atau langsung menyalahkan anak. Kita mencari apa kesalahannya, lalu mencari solusinya. Ya, ini juga menjadi bahan masukan buat saya dan juga buat teman-teman. Kita sebagai guru tidak boleh merasa kita paling benar, merasa kita yang harus didengar. Jadi kita harus melakukan apa yang dilakukan anak itu seperti apa, terus solusinya, dan tidak langsung menyalahkan anak. Ya, jadi budaya positif yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa kondisi belajar yang nyaman bagi anak, bagi peserta didik adalah di mana dia dapat merasa nyaman, ya, untuk belajar, untuk datang ke sekolah tanpa harus merasa ketakutan, ya. Kalau dia salah harus dihukum, kalau dia salah harus dibuat merasa bersalah. Ya. Makanya dibuatlah 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas tadi, ya. Dan yang terakhir yang paling utama adalah tadi segitiga restitusi, ya. Tahapan-tahapan di mana kita sebagai guru harus bisa mengelola posisi kita sebagai manajer untuk bisa membuat anak tidak merasa takut untuk mengadukan atau curhat tentang apapun kepada kita, ya, karena kita posisinya sebagai posisi manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif di sekolah ini? Tapi kalau saya, kalau anak-anak sekarang apalagi ngadain temennya, kan jago ya. Iya. Paling banget anak tuh ngadu, apalagi kalau tentang kesalahan temennya. Nah itu kita manage juga. Iya, harus. Makanya tadi kan dibilang ada beberapa 5 posisi kontrol guru. Nah, dari kelima itu yang paling baik adalah sebagai manajer. Kalau memang ada siswa yang seperti itu, berarti dia memang harus kita dekati dan harus kita memposisikan diri bagaimana supaya dia bisa terbuka. Kalau dia sudah terbuka tentang keadaan dirinya, insya Allah kita bisa mencarikan solusi, ya, mencarikan solusi supaya murid tersebut bisa lebih Kita mendekati anak yang diaduin gitu. ya, secara biar nggak rendah diri. Biasanya nih di sekolah atau mungkin anak kita sendiri pun gitu. Kayaknya kalau melihat temannya atau kakaknya atau adiknya berbuat salah, itu pasti dia akan senang ngadu ke, ya kalau anak pertama anak kakak pasti senang adiknya diomelin. Kalau adik pasti senang kakaknya diomelin. Begitu juga dengan siswa kita juga ya. Misalnya itu ada anak yang pasti ngadu, biar diomelin itu kalau teman diomelin kayak senang banget. Nah itu tuh, itu begitu tuh. betul saya juga sama. Makanya saya bilang untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi anak-anak peserta didik sekarang ini sudah istilah kasarnya diracuni oleh media-media sosial yang ada, ya. Segitu mudahnya hanya dengan jari mereka bisa melihat
segala hal apapun. Nah, itulah bentukan karakter peserta didik kita sekarang. Guru setiap hari harus itu ya, guru setiap hari itu Ya, harus up to date, harus up to date. Bagaimana? Ya, bagaimana dia bisa masuk ke peserta didik supaya anak itu bisa terbuka dengan kita. Kalau anak sudah terbuka Ini dengan ketakutan. permasalahannya, insya Allah kita bisa mencari solusi terbaik. Tapi terkadang anak yang bandel yang peduli sama kita ya. Iya. Karena anak yang nakal, anak pecicilan, anak yang omelin, justru yang peduli sama kita dia. Ketemu pun juga negur. Sebenarnya kan kelemahan kelebihannya ya, Iya. kekuatan kelemahannya. iya benar Bu. Iya. Sebenarnya kan seperti kata orang bijak ya, anak itu kan sebenarnya lahir seperti kertas putih ya. Jadi bagaimana Belum dicoret-coret. iya betul, bagaimana kita orang tuanya, kita gurunya bisa mengisi kertas putih itu bisa menjadi kertas dengan Dibentuk tulisan ya. yang indah. Sudah dibentuk. Iya, bisa menjadi anak yang baik, yang soleh dan soleh. Terima kasih Bu Ati responnya. Ada lagi teman-teman? Saya Bu Puan, Ya. tadi kan sempet tuh yang sebelum itu apa ya? Anak yang kata Bu Ati, anak yang bandel, anak yang apa tuh lebih respect ke kita gitu ya. Karena anak yang bandel dan anak yang pecicil itu sebenarnya butuh perhatian. Nah, Iya. ketika Bu Ati memberikan perhatian lebih gitu, Jason jangan ini, Jason jangan itu. Senang dia. Dia tuh merasa diperhatikan. Nah, maka dari itu ketika ada momen-momen tertentu dia tuh bakal inget terus sama gurunya gitu ya. Nah, terus terkait dengan teori tabula rasa tadi yang bahwa murid adalah kertas kosong gitu. Nah, kalau di KHD sendiri nanti ketemu dengan teori bukan tabula rasa. Jadi murid itu bukan cuma kertas kosong ya, tapi kertas yang buram. Nah, tugas guru nanti itu menebalkan yang bagian buramnya itu. Nah, yang ditebalkan sama guru nanti adalah bagian-bagian positifnya. Nah, terus yang teori yang tabula rasa yang gelas kosong gitu ya, murid adalah gelas kosong, terus kitalah yang harus mengisi. Nah, di teori yang KHD itu kita tidak boleh menganggap murid itu kelas kosong gitu ya. Mereka itu punya pengalaman mereka sendiri, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan masyarakatnya, dan mereka itu menyerap. Nah, kalau dulu mungkin kita adalah pusat satu-satunya ilmu gitu ya. Guru ini nih belajar sama ini guru satu-satunya. Tapi kalau sekarang belajar bisa dimanapun. Anak buka handphone, tanya ke Google, tanya ke ini kejawab semua. Begitu sih Bu. Iya, sekarang ya. Iya. Itu. Terima kasih Pak Gubern atas masukannya. Betul. Memang ininya zaman, berkembangnya zaman dengan sekarang menggunakan IT memang betul banyak sekali informasi yang mudah didapat. Cuma ya itu tadi, mungkin untuk kita yang peserta didiknya masih SD, menyaringnya masih susah. Jadi mungkin dia menerima apapun dari media sosial itu mentah-mentah. Nah, makanya tadi kita bilang bahwa kita sebagai guru harus bisa yang tadi anak yang nakal ya kita kasih perhatian sehingga dia bisa lebih terbuka dan kita bisa lebih cepat mengetahui apa permasalahannya dan kita cari solusinya. Baiknya. Terima kasih Pak Gugun. Ada lagi teman-teman? Kalau Pak Gun contohnya Jason ya. Orang Jason lagi gitu, kita cengar-cengar aja dia. Sama kayak gua, Arif lagi. Memang kita di kelas pasti punya anak-anak kesayangan ya. Anak-anak kesayangan kenapa? Karena namanya setiap hari kita sebut. Jadi anak-anak seperti inilah yang sebenarnya yang butuh pandai-pandai. Ya, makanya kita sebagai guru juga harus up to date ya supaya yang tadi Bu Suryani bilang kalau anak lapor ke orang tua malah tambah dimarahin sama orang tuanya. Sekarang terbalik kan, anak lapor orang tua tanpa mengkonfirmasi lagi kita ke gurunya langsung menyalahkan gurunya. Ya, itulah makanya zaman ini memang sudah berubah. Makanya apa gunanya pembiasan budaya positif ini? Hal-hal budaya positif ini akan berlaku pada setiap zaman. Ya, artinya kalau kita bisa melakukan hal yang baik kepada siswa, tidak menyalahkan, tidak langsung menghukum, insya Allah peserta didik atau anak murid kita akan lebih terbuka. Ya, kalau dia sudah terbuka, kan dia tidak mungkin ngadu ke orang tuanya.
ya. Nah, kalau dia sudah terbuka, kita sudah punya keyakinan kelas, kita cari titik permasalahannya, kita cari solusinya, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan pembiasan saya, pembebasan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, kepada kepala sekolah saya Bu Anari. Mudah-mudahan pembebasan ini bisa menjadi acuan kita, informasi kita untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa membuat kondisi sekolah ataupun kelas kita menjadi nyaman bagi anak-anak kita. Akhir kalam, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.